Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengurus yayasan dan majelis guru, yang kami muliakan jemaah musalla Nur Tarbiyah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya malam ini kembali kita dapat bermuwajahah, bersilaturahim dalam sebuah majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu atau majelis ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi bagian dari amal saleh kita yang diterima dan dapat kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersalawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, serta anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita mewujudkan atau menuju keluarga sakinah, di mana sebelumnya sudah kita bahas tentang bina'u usratid dakwah, bagaimana cara membangun keluarga dakwah, di mana setiap keluarga yang hadir ini menjadi keluarga yang memiliki visi dakwah. Masing-masing anggota keluarga memiliki dan menjalankan visi dakwah dalam kehidupannya, sehingga nanti akan melahirkan komunitas masyarakat dakwah. Maka pada malam hari ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas menuju keluarga sakinah. Bagaimana menciptakan dan membangun keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah, bagaimana landasan kehidupan keluarga sakinah, apa saja asas yang mesti dimiliki untuk mewujudkan keluarga sakinah, maka kita akan menyampaikan tentang apa saja tantangan yang akan kita hadapi sebagai keluarga atau bagi yang akan membentuk keluarga di zaman modern ini atau di era global ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya tantangan
keluarga di era global ini yang pertama adalah keutuhan keluarga. Jadi keutuhan keluarga menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan di era global ini, khususnya di tahun-tahun mendatang yang akan kita hadapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, data menunjukkan bahwa keutuhan keluarga di dunia ini sudah mulai rapuh. Bahkan ada di antara sebahagian manusia yang tidak lagi ingin membangun keluarga. Maka ini merupakan tantangan bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutuhan keluarga saat ini merupakan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Maka di mana-mana program sekarang, baik itu organisasi, instansi pemerintah, mencanangkan bagaimana membangun dan mewujudkan keutuhan dan ketahanan keluarga. Di Amerika, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kasus perceraian di antara 3 keluarga itu 2 keluarga bercerai. Kalau di Indonesia bagaimana? Dari tahun ke tahun kasus perceraian keluarga semakin meningkat. 10 tahun yang lalu per tahun itu berkisar antara 50.000 sampai 60.000 pasangan yang bercerai setiap tahun. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari 200.000 kasus per tahun. Di negara kita yang kita cintai ini terjadi kasus perceraian. Ini membuktikan apa? Bahwa ketahanan dan keutuhan keluarga itu menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Makanya sangat perlu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita membicarakan dan membincang tentang bagaimana menuju atau membangun keluarga sakinah, baik bagi yang sudah membangun keluarga maupun yang akan membangun keluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutuhan keluarga ini juga dipicu karena kasus-kasus yang muncul dalam keluarga. Misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekalian, dari tahun ke tahun juga meningkat, dan ini juga merupakan salah satu faktor terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Ini yang pertama. Kenapa kita mesti dan harus membincangkan tentang keluarga sakinah? Karena keutuhan keluarga akhir-akhir ini menjadi sebuah persoalan yang sangat memprihatinkan. Sama Bapak Ibu sekalian, dulu kita di kampung, air pembuangan dari rumah kita, air bekas mandi, air bekas masak, bahasa awaknya apa? Apa Ibu? Palimban. Dulu palimban itu tidak menjadi persoalan karena rumah antara satu rumah dengan rumah yang lain itu agak berjauhan. Laman muko belakang lowe, maka air palimban tak jadi masalah, sampah tidak jadi masalah. Tapi sekarang air palimban menjadi masalah. Karena air palimban menjadi masalah, maka sekarang di desa-desa digesa program membangun drainase. Maka di mana-mana desa sekarang dibangun drainase. Kenapa? Karena palimban sudah menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutuhan keluarga saat ini sudah menjadi sebuah persoalan yang sangat memprihatinkan dan sangat serius. Karena itu kita harus mendedah dan
bicarakan bagaimana cara membangun dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, agar keutuhan keluarga itu tetap kokoh. Dulu ada persoalan sedikit, apakah itu masalah ekonomi atau masalah lainnya, tidak begitu dihiraukan. Tapi pasangan sekarang menjadi sebuah persoalan. Itu masalahnya. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada rumah tangga agar persoalan yang sederhana dan sepele, yang itu seharusnya tidak memicu menghancurkan keutuhan keluarga, bagaimana kita memberikan pemahaman tentang itu. Maka ini yang pertama. Kedua, mengapa kita penting membincangkan tentang keluarga sakinah ini? Karena terjadi perubahan sistem keluarga, perubahan pola hubungan dalam keluarga. Yang dulu kita lihat pola hubungan dalam keluarga itu dibangun atas sistem patriarki. Kalau sekarang itu nggak bisa lagi kayaknya. Dia bergeser ke arah pola hubungan keluarga demokrasi. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, orang rumah suami awak yang mencari dalam rumah seorang ajanya adalah selesai. Tidak perlu orang rumah bekerja. Tapi kini muncul persoalan karena faktor pendidikan istri perempuan, maka ia menuntut kepada suaminya untuk bekerja di bukan hanya domestik, tapi di lapangan publik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergeser. Terjadi pola hubungan keluarga sistem patriarki, yang dulu yang menentukan keputusan dalam keluarga itu sentral, yaitu suami atau ayah. Tapi sekarang sudah bergeser. Semua anggota keluarga memiliki peran yang seimbang sesuai yang diatur oleh syariat. Karena itu perlu kita mendudukkan, meskipun pola hubungan keluarga itu sudah berubah dari pola hubungan patriarki ke pola hubungan demokrasi, tapi kita tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai syariat dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya sekarang terdapat 4 bentuk keluarga. Ya. Yang pertama, keluarga yang hanya bapak atau suami sebagai pencari nafkah. Nah, kita temukan itu dalam rumah tangga. Yang mancai piti untuk anggota keluarga memberikan nafkah itu adalah suami atau ayah. Yang kedua, yang mencari nafkah dalam keluarga itu adalah istri atau ibu. Laki ngapa? Apa bang? Ngopi di kedai, pai memancing ke sungai. Ndak omo bakojo, panjang tulang usuk. Istrinya kalau bahasa awaknya apa? Kusuk kasa. Pagi pai ke kebun, siang pai ke rumah orang, wasok inyak bakojo. Malam mereka oleh. Sementara suaminya jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini persoalannya. Yang ketiga, keluarga yang suami dan istri pencari nafkah. Ini juga menimbulkan persoalan. Banyak juga persoalan yang muncul. Suami ASN, istrinya ASN, sama-sama bekerja. Lahir anak, kayak siapa kan dititip. Itu mulai muncul masalah. Titip ke amak bini,
Lah tua titip ke omak laki, ndak pula murah. Dicai khadim, apa nama yang membantu, asisten rumah tangga, tepas solong alun anggaran. Jadi muncul masalah meskipun pencari nafkahnya adalah suami dan istri. Kemudian Aiko yang paling parah di zaman kini, suami dan istri pengangguran, ndak ada cira. Ada itu gini bang, ada juga. Aiko parah. Aiko banyak memunculkan masalah. Maka Bapak Ibu sekalian, PKH doi. PKH Pak Sekda sana. Ada orang sana itu perlu dibayar PKH. Program keluarga harapan. Tolu salapia bagi 10 kilo, minyak 2 liter. Oh ya, pokok sodo lah ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah setidaknya kenapa mesti kita membincang tentang keluarga sakinah. Karena keluarga sakinah itu sangat penting diwujudkan dalam rumah tangga agar keutuhan rumah tangga tetap kokoh, agar perubahan sistem pola hubungan keluarga dari patriarki ke demokratis itu bisa disikapi sesuai dengan syariat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembinaan keluarga menuju keluarga berkualitas, kalau dalam bahasa negara itu disebut dengan keluarga berkualitas atau keluarga bahagia. Maka pembinaan keluarga menuju keluarga sakinah, keluarga berkualitas atau keluarga bahagia itu merupakan tanggung jawab siapa? Dia merupakan tanggung jawab keluarga itu sendiri, merupakan tanggung jawab masyarakat, dan merupakan tanggung jawab negara. Maka negara kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan tanggung jawabnya mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga sakinah, maka pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi. Ada namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada Peraturan Menteri Agama tentang pembinaan keluarga sakinah. Ada undang-undang tentang pembentukan keluarga berkualitas yang dikelola oleh saudara-saudara kita di instansi BKKBN. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, negara memiliki tanggung jawab bagaimana membentuk keluarga-keluarga yang sejahtera. Yang kedua, tanggung jawab siapa? Masyarakat. Masyarakat itu siapa? Bisa organisasi, ya. Misalnya di mana? Organisasi apa? Organisasi Muhammadiyah misalnya. Maka mereka memiliki tuntunan-tuntunan yang bisa dijadikan pedoman oleh warganya bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah. Di mana lagi? Di partai politik. Partai politik contohnya apa? Banyak partai politik kan? Salah satu contohnya apa? Partai Keadilan Sejahtera misalnya. Memiliki tanggung jawab bagaimana membentuk dan membangun agar keluarga ini menjadi keluarga yang berkualitas. Maka dilaksanakanlah taklim, ya, salah satunya seperti ini. Ini merupakan tanggung jawab moral kita sebagai masyarakat. Dikasih tema-tema bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting itu adalah pembinaan keluarga sakinah itu mesti dilakukan oleh keluarga itu sendiri. Nah, ini yang paling penting.
Meskipun negara sudah menerbitkan dan mengeluarkan regulasi, meskipun masyarakat, ormas, organisasi, instansi sudah melakukan pembinaan, tapi keluarga itu sendiri tidak punya iktikad, tidak punya niat baik untuk menjadi keluarga yang berkualitas, ini juga tidak bisa. Jadi seluruhnya harus bersinergi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah setidaknya dua hal mengapa tema ini kita angkat, yaitu menuju keluarga sakinah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu keluarga sakinah? Ya, kita ingin melihat konsep keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama keluarga, yang kedua sakinah. Nah, kalau dalam bahasa Arab, keluarga itu bisa disebut dengan ahlun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ahlikum, ahlun. Ahlun itu maknanya keluarga. Nah, khususnya keluarga inti. Nah, atau dalam bahasa sosiologinya disebut nuclear family. Keluarga inti. Ayah, ibu, dan anak. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga kalian, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada juga dalam bahasa Arab itu keluarga dengan istilah ashirah. Apa? Ashirah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat. Jadi extended family, keluarga luas, ya, keluarga besar. Jadi sekarang berkembang namanya semi extended family. Semi extended family, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jadi pertengahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang dimaksud dengan keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Yang dimaksud dengan keluarga, kalau kita dikajau oleh kaum kafir Quraisy waktu hijrah, Wasor, maka Abu Bakar gemetar, tapi Nabi tenang. Allah menurunkan sakinah ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya sakinah itu Bapak Ibu sekalian, penggunaan kata sakinah dalam Al-Qur'an itu adalah pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu sakinah itu adalah perasaan tenang yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menurunkan sakinah ke dalam kalbu, ke dalam hati orang-orang beriman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya agar sakinah itu diturunkan oleh Allah ke dalam kalbu kita, anggota-anggota keluarga ini? Itu yang harus kita cari caranya. Maka nanti akan kita beberkan bagaimana saja cara-cara yang harus kita tempuh agar sakinah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu yang diturunkannya kepada Rasulullah dulu ketika menghadapi situasi yang genting sehingga mengakibatkan perasaannya menjadi tenang, itu juga diturunkan ke dalam hati suami, diturunkan ke dalam hati istri, juga diturunkan kepada hati anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan alaikum bisakinah, alaikum bisakinah, kalian harus tenang dalam melakukan sesuatu. Berarti tenang itu lawannya apa? Al-ajilah, tergesa-gesa.
Karena tergesa-gesa itu datangnya dari siapa, Bapak Ibu sekalian? Dari syaitan. Sakinah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha dalam rumah tangga kita atau membentuk keluarga baru menjadi keluarga yang sakinah. Lalu apa yang dimaksud dengan keluarga sakinah? Tadi kata keluarga kita sudah paham, sakinah kita sudah paham, maka kita gabungkan keluarga sakinah. Munculnya istilah keluarga sakinah itu merupakan penjabaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat yang saya baca tadi, surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi dari kata taskunu dalam ayat itulah diturunkan kata sakinah dengan arti tenang atau dengan arti tentram. Jadi selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakinah itu dimaknai sebagai kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, dan kehangatan dalam keluarga. Maka terwujudnya kesakinahan itu merupakan hasil dari berkembangnya mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Maka keluarga sakinah itu dapat didefinisikan sebagai bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Jadi ini rumusnya ya. Apa itu keluarga sakinah? Yaitu bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Yang sah. Ada juga orang kawin tapi tidak sah. Tidak sah. Apa contohnya perkawinan tidak sah? Nikah kalau menurut keyakinan kita, ajaran kita sebagai penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, contoh nikah dilarang itu ya nikah berjangka, nikah mut'ah. Sebagaimana kasus yang viral beberapa minggu yang lalu tentang pelecehan seksual terjadi pada salah satu pondok pesantren. Ternyata pondok pesantren itu adalah pondok pesantren beraliran pemahaman Syiah. Jadi santriwatinya itu sudah 2 kali melahirkan masih bisa tenang-tenang saja orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga sakinah itu adalah bangunan keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah. Yang sah. Kalau di negara kita perkawinan dicatat. Ibu-ibu masih ada perkawinan yang belum dicatat? Atau mau dicatatkan? Ada. Siapa nih biar lama yang mau dicatatkan ini? Yang ibu-ibu ada yang mau dicatatkan? Kita dibantu oleh Ustadz Tamar untuk mencatatkan ke kantor urusan agama, insyaallah. Jadi bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, yang dilandasi dengan rasa saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling harga menghargai, dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana yang damai, yang tentram, yang harmonis, yang bahagia, ya, untuk mewujudkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Maka target keluarga sakinah itu saja Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 saja landasannya. Yang pertama, dia didasarkan atas perkawinan yang sah.
Maka kalau tidak atas perkawinan yang sah, itu tidak akan bisa dibentuk keluarga yang sakinah. Yang kedua apa? Yang kedua, masing-masing anggota keluarga itu saling menghormati, saling sayang menyayang, saling mencintai. Agar apa? Agar ketenangan, kesejahteraan, ketentraman, kedamaian terwujud. Yang ketiga apa? Visinya adalah mewujudkan kebahagiaan di dunia ini sampai ke akhirat. Maka keluarga sakinah itu visinya tidak sebatas kehidupan dunia, tapi jauh sampai kehidupan akhirat. Maka kita harus bercita-cita tidak hanya berkumpul sebagai suami istri dan anak-anak di dunia ini saja, tetapi berkumpul sampai kehidupan akhirat. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pengertian dari keluarga sakinah.